Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jawab bacaan firman Tuhan yang tidak bersalah. Mari kita duduk kembali. Kita sampai saudara di dalam Efesus pasal yang keempat, 26-27. Saya bersyukur bisa kembali beribadah bersama dengan Anda setelah seminggu mengajar dan melayani di Jakarta. Saudara, kita seringkali marah, annoyed terhadap orang yang kita pikir itu sangat egois, ya, sangat obnoxious dalam bahasa Inggris, ya, yang sangat tidak bisa memikirkan posisi mereka dari perspektif orang lain. Kita kesel karena orang-orang ini ada terus di sekitar hidup kita. Dan memang saudara, banyak orang seperti itu. Ya, ada satu yang memes yang saya pernah baca saudara, ya, ada seorang yang beli bakso di Indonesia, harganya tertulis 20.000, tapi dia cuma bayar 15.000 saudara. Lalu tukang baksonya marah-marah. Terus orangnya bilang begini, ya dari sana saya belajar, orang lain tuh sulit ya menerima kekurangan kita gitu. Loh, yang salah siapa? Namanya sudah 20.000, ya, dia cuma bayar 15.000, tapi dia nggak mau bayar 20.000. Saudara, memang menjengkelkan, dan banyak orang menjengkelkan di sekitar kita. Itu sebab marah itu sesuatu yang natural. Tetapi saudara, sebelum kita melihat firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan apa yang seorang yang bijak sebelum Kristus hidupnya, Aristoteles namanya, pernah menulis satu kalimat yang sangat bijak, saudara. Yang kalau Anda tidak pernah tahu Alkitab, mungkin Anda pikir, oh ini dari Alkitab. Padahal yang nulis adalah Aristoteles dalam bukunya yang terkenal Nicomachean Ethics. Saudara, dia menulis seperti ini. Setiap orang, saya terjemahkan bebas, bisa marah, itu gampang. Tetapi marah terhadap orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, itu di luar kemampuan setiap orang. Itu sulit. Jadi ya saudara, lain kali kalau Anda memarah, coba pikirkan, ini orang yang tepat enggak? Kadarnya tepat enggak ya? Waktunya tepat enggak ya? Tujuannya pas enggak? Caranya sesuai dengan budaya Jawa apa enggak? Nah, itu Anda harus pikirin semua sebelum Anda marah. Tapi khotbah ini bukan tentang pengajaran Aristoteles, bukan tentang pengajaran moralistik. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan, saudara, tentang kemarahan. 3 poin. Be angry out of love. Marahlah karena cinta. Yang kedua, marahlah seperti Yesus. Dan yang ketiga, marahlah karena Injil. Itu yang kita akan renungkan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Saudara, kalau Anda melihat ini ya, Anda tahu bahwa jelas sekali Paulus itu mau kita marah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan apabila kamu menjadi marah. Dalam bahasa Inggris lebih cespleng, saudara. Be angry. Marahlah. Kira-kira gitu. Jadi mestinya itu begitu bunyinya ya. Marahlah. Cuman jangan dosa waktu marah. Nah, tapi yang menarik, saudara, di ayat berikutnya 31 itu yang kita baca, dia bilang segala kemarahan haruslah dibuang. Itu bagian dari manusia lama. Engkau sekarang sudah mengenakan manusia baru. Nah, ini kan kontradiktif, saudara. Ya kan? Jadi yang benar gimana dong Pak Paulus? Anda itu mau saya marah, apa mau saya nggak marah? Yang benar yang mana? Jangan pelin-pelan gitu ya. Nah, saudara, Paulus rupanya membedakan antara marah yang benar, marah yang righteous, dan marah yang berdosa. Ini yang kita akan pelajari, saudara, agar jangan sampai kita itu salah kaprah di dalam hal ini. Jadi ada righteous anger, ada sinful anger.
Nah, marah yang salah itu harus dibuang. Marah yang berasal dari apa? Kepahitan, dari kegeraman. Itu harus dibuang karena itu bagian dari manusia lama. Nah, kalaupun itu marah yang benar, righteous anger, yang ayat 26 itu pun harus dibatasi. Harus dibatasi. Jangan sampai matahari terbenam itu maksudnya bukan kalau gitu pas summer boleh dong marah lamaan gitu ya. Kan summer mataharinya jam 9 baru terbenam di Melbourne gitu ya. Kalau winter jam 5 harus selesai saudara. Bukan. Maksudnya adalah harus ada limitnya, temporal. Ya. Tidak boleh terus menerus marah karena itu bukan satu respon yang natural yang kita harusnya terus munculkan. Nah, dari dua hal ini bahwa ada righteous dan ada sinful anger, saudara, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau begitu di balik kemarahan, bagaimana kita tahu bahwa itu benar atau berdosa, saudara? Nah, itu sebabnya yang saya ingin Anda pikirkan hari ini, pagi ini adalah marah itu muncul dari cinta, saudara. Marah itu adalah perwujudan dari apa yang kita cintai. Jangan lupa itu ya. Marah itu ekspresi cinta. Wah, itu kalau dijadikan judul film lumayan ya. Marah, ekspresi cinta. Laku keras, saudara. Royalti bayar ke saya. Kenapa, saudara? Karena kita itu membela hal-hal yang kita cintai. Semakin Anda mencintai sesuatu atau seseorang, semakin marahlah kalau orang itu mengalami sesuatu yang buruk. Itu sebabnya David Paulison dalam bukunya Good and Angry, dia menerjemahkan anger itu demikian. Active displeasure towards something that's important enough for us to care about. Marah itu adalah sebuah ketidaksukaan yang aktif terhadap sesuatu yang kita itu sangat peduli dengannya. Nah, ide ini, saudara, marah itu ekspresi cinta, saya pelajari pertama kali sebetulnya, kalau saya runut-runut ke belakang ya, itu dari C.S. Lewis, saudara ya. C.S. Lewis bukan Aristotle. C.S. Lewis adalah penulis Kristen yang nulis The Chronicles of Narnia, tapi buku yang mungkin lebih jarang dibaca oleh orang itu adalah Letters to Malcolm. Ini buku tentang doa. Dia menulis di dalam buku tersebut, anger is the fluid that love bleeds when you cut it. Jadi pada waktu cinta itu diserang, saudara, dipotong, yang keluar itu adalah apa? Marah. Ini insight yang menurut saya sangat penting, saudara. Itu sebab kita bisa paham, misalnya kalau ada orang tua yang melihat anaknya itu sedang terancam, saudara. Korban online bullying misalnya, atau dibully oleh orang lain, khususnya orang dewasa lain, saudara, maka orang tua tersebut pasti marah. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya. Kalau ada orang tua yang anaknya disakiti, diancam orang lain, dan dia bilang, ya nggak apa-apa lah, biarinlah. Saudara, dia tidak sungguh-sungguh mengasihi anaknya, betul nggak? Ada seorang pastor di Kanada, bertahun-tahun yang lalu, saudara, yang saya kenal, dia bilang gini, saudara, kalau ada orang yang mengancam anak saya, dia harus berhadapan dengan saya. Saya bahkan rela masuk penjara demi membela anak saya. Saya waktu mendengar kalimat itu, saya pikir ini ekstrim banget si bapak ini ya. Pendeta kok kayak begini gitu ya. Tapi sebetulnya, saudara, itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi anaknya. Pada waktu anaknya itu terancam sesuatu, dia akan marah. Demikian juga kalau anaknya itu jatuh kepada berbagai macam dosa, dia akan marah kepada anaknya. Iya kan? Jatuh kepada pornografi, kepada obat-obatan, saudara, kepada seks bebas, dan seterusnya. Dia akan marah terhadap anak itu. Why do you do those things to harm yourself? Kenapa engkau melakukan segala sesuatu itu untuk menghancurkan dirimu sendiri? Kalau dia bilang, ya nggak apa-apa nak, terserahlah. Dia tidak mengasihi anaknya. Saudara, dari situlah kita tahu marah itu adalah ekspresi cinta. Nah, saya ajak Anda untuk mikirin satu step lagi, bahwa marah itu adalah pintu masuk, saudara, untuk tahu apa yang Anda cintai. Dan kadang yang kita cintai itu
Sesuatu yang terlalu besar kita cintai. Terlalu maksimal, saudara. Karena kita mencintai sesuatu itu lebih daripada Yesus. Dan Anda tahu kan definisi berhala kalau Anda sudah lama di ICC. Apa itu berhala? Tidak selalu negatif. Berhala itu adalah segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Yesus. Nah, itu sebabnya marah itu menjadi pintu masuk untuk kita tahu apa sih yang sebetulnya hati saya ini cintai lebih daripada Yesus. Kalau Anda mencintai reputasi Anda, ada orang yang menghina Anda langsung ngamuk. Emang dia siapa? Bisa ngomong seperti itu terhadap saya, gitu kan? Kenapa, saudara? Karena reputasi Anda sedang diancam, diinjak-injak oleh orang tersebut. Dan semakin Anda mencintai reputasi Anda lebih daripada Yesus, Anda lupa bahwa identitas Anda itu sudah aman dalam Yesus. Kalau Anda dihina orang ya nggak apa-apa dong. Yang penting saya dicintai Yesus. Tapi karena Anda lupa itu, mencintai reputasi Anda lebih daripada Anda mencintai Yesus, maka Anda itu marah besar. Kalau Anda mencintai kekayaan, mencintai sukses, mencintai sense of control gitu ya, maka saudara Anda bisa marah terhadap segala sesuatu yang mencoba merebut hal-hal yang Anda cintai sedemikian rupa. Jadi saudara, tidak heran marah adalah pintu masuk untuk memahami berhala hati kita. Jadi lain kali kalau Anda marah, bertanyalah kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan saya itu selalu ke-trigger, selalu ngamuk. Kalau ada orang yang berlaku seperti itu, kalau berkata seperti itu. Kenapa? Karena berhala yang Anda sembah itu sedang diserang oleh orang tersebut. Mintalah Tuhan, saudara, untuk menyatakan berhalamu pada waktu saudara itu marah. Dan ini tidak mudah. Saudara tahu kenapa tidak mudah? Karena gini, dosa lain, ya, Anda mungkin gak akui terhadap orang lain, tapi Anda sendiri tahu Anda berdosa. Misalnya, dosa apa misalnya? Dosa kemalasan. Orang lain mungkin gak tahu Anda malas, tapi Anda dalam hati tahu, males gitu ya. Anda tahu kan Anda malas? Tahu. Dosa apa lagi? Hawa nafsu. Ya. Orang lain gak tahu mungkin, tapi Anda tahu, saya ini punya dosa lust, hawa nafsu. Tapi anger, kemarahan itu beda, saudara. Orang lain tahu, Anda gak tahu. Karena Anda merasa kalau Anda marah, ya ini memang hak saya untuk marah. Gitu. Orang lain tahu. Anda nggak merasa itu dosa. Kenapa? Karena Anda merasa saya berhak marah karena dia melanggar hak saya. Setelah lihat itu, jadi susah banget kan untuk mendeteksi dosa kemarahan. Semakin Anda itu merasa Anda perlu marah, semakin Anda merasa benar. Semakin Anda marah, semakin Anda merasa orang lain yang bertanggung jawab, Anda enggak. Itu sebabnya adalah sebuah berkat yang besar kalau Anda itu sadar bahwa Anda sedang bergumul dengan kemarahan. David Paulson, Paul Tripp itu semua mengatakan, saudara, tidak ada orang yang bisa mengatakan marah itu bukan dosa saya. We are all angry people. Kenapa, saudara? Oh iya, bedanya cuman ekspresinya. Ada orang yang marah langsung meledak, bahkan membunuh orang, itu yang paling ekstrim. Tapi ada yang cuman ngedumel di dalam hati. Ya kan? Mensyukuri dia, awas ya, nanti kesandung, mati, kapok gitu ya. Nah itu dalam hati, saudara ya. Ngamuknya dalam hati. Jadi spektrumnya begitu luas. Dari cuman ngedumel sampai ngebunuh gitu kan. Tetapi we are all angry people. Dan celakanya sulit sekali kita mengakui dosa kemarahan. Saudara, di dalam pernikahan ini tidak menjadi isu yang selalu muncul kan. Dalam pernikahan juga begitu, saudara. Kalau ada suami yang suka marah atau istri yang suka marah atau orang tua terhadap anak dalam keluarga itu ya. Saudara, ini selalu muncul dan pertanyaannya adalah apa yang Allah nyatakan melalui kemarahanmu. Tidak heran, saudara, di dalam Alkitab itu ada ayat yang menurut saya itu sangat lucu. Kalau saya disuruh membuat ranking gitu ya, ayat mana yang paling lucu di Alkitab, saudara? Saya pikir
Pilihan saya adalah Amsal 21 ayat 9. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Itu menurut saya lucu banget. Saya bayangin gitu ya, pulang kerja, lagi nyetir gitu ya. Kaget loh, semua suami itu digenteng. Duduk-duduk, ngobrol gitu ya. Saya, pada ngapain lu? Sesuai Alkitab, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah digenteng gitu ya, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Oh, memang biblical ini ya, suami-suami digenteng. Lucu saudara. Lucu banget. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa ya habis gimana gitu ya. Ada istri yang marah gitu. Dan juga sebaliknya gitu ya. Kalau suaminya yang marah-marah, istrinya yang digenteng. Arisan digenteng semua saudara ya. Itu sesuatu yang sangat alkitabiah. Tetapi yang saya ingin katakan dalam poin yang pertama ini, marah itu adalah pintu masuk dari apa yang Anda cintai. Jadi saudara, mintalah Tuhan untuk menyelidiki hatimu. Tuhan, apa yang aku cintai lebih dari Engkau? Sehingga pada waktu itu diusik orang lain, aku marah tidak proporsional. Itu yang pertama. Yang kedua, be angry like Jesus. Marahlah kayak Yesus. Yesus itu marah enggak? Iya saudara, dia itu dicatat beberapa kali marah. Dan Paulus itu sebabnya berani mengatakan, apabila kamu marah. Dia menyuruh kita untuk marah saudara. Konteksnya, dan ini adalah keuntungan kita itu eksposisi ya, seri khotbah eksposisi. Karena sekarang Anda sudah tahu, Paulus itu lagi ngomong apa di Efesus 4:5-6. Hal-hal yang praktis dari Efesus 1:2-3 ya kan. Dia sedang mengatakan begini saudara, kalau dalam konteks komunitas gereja nih, kalau engkau melihat ada orang yang berdosa, your Christian brother and sister itu mereka melakukan dosa, jangan diam aja. Marahlah terhadap dosa mereka. Lalu tegurlah mereka dalam kasih. Speak the truth in love. Khotbah saya 2 minggu lalu. Jangan kau berdosa justru karena tidak melakukan apa-apa. Karena engkau tidak marah terhadap dosa. Engkau harus marah terhadap dosa saudara-saudaramu itu. Lalu melakukan sesuatu untuk mencegah mereka terus berdosa. Saudara, gereja itu punya tanggung jawab untuk mendisiplin anggota gereja yang berdosa. Untuk marah terhadap dosa yang mereka lakukan. Kalau ada orang yang abuse anak di bawah umur misalnya, saudara, gereja itu perlu mendisiplin orang tersebut. Karena tanpa itu saudara, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi anak-anak yang ada di dalam gereja. Demikian juga kita harus menegur dengan kasih orang-orang yang sudah berdosa di dalam gereja. Kalau tidak, Paulus mengatakan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kalau Anda tidak marah terhadap dosa, Anda itu sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk basically bilang gini, dosa itu mah nggak apa-apa. Toh semua gereja juga ada dosa begitu. Toh semua orang Kristen juga melakukannya. Tuhan itu maklum. Itu saudara yang akan terjadi. Dan tidak heran kita menjadi bahan ketawaan orang dunia. Karena mereka berpikir, buat apa jadi Kristen? Dulu sebelum Kristen dia korup. Sekarang udah Kristen jadi majelis makan. Tetap korup gitu ya. Jadi apa bedanya? Kenapa saudara dia bisa tetap korup sebagai majelis? Karena gak ada orang yang menegur dia. Karena tidak ada orang yang marah terhadap dosa korupsi yang dia lakukan. Itu sebabnya gereja menjadi bahan tertawaan dunia. Sudah tahu di halaman-halaman pertama kitab Kejadian, Adam dan Hawa itu seharusnya marah terhadap si ular yang memperdaya mereka. Pada waktu si ular itu membalikkan firman Allah yang berkata, oh kalau kamu makan buah ini, matamu itu akan terbuka, kamu akan jadi seperti Allah. Mestinya mereka langsung ngamuk terhadap si ular. Yang terjadi mereka ngamuk terhadap satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Karena mereka tidak angry at sin, itu sebabnya saudara manusia jatuh di dalam dosa. Seluruh umat manusia ada kejatuhan di dalam dosa. Jadi Anda bisa menyimpulkan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu terjadi karena our first parents, orang tua pertama kita tidak marah terhadap dosa.
Yesus, saudara, diceritakan dalam pelayanannya di dunia itu marah beberapa kali, minimal 3 kali. Ya saya akan cepat aja karena ini bukan KTB, bukan Gospel Growth Group, ya, tapi khotbah. Anda bisa dalami nanti di 3G. Ada 3 tempat di mana Yesus itu marah, minimal 3. Yang pertama itu waktu Yesus itu sedang akan menyembuhkan seorang yang tangannya itu shriveled, ya, tangannya itu entah menyusut atau gimana, pokoknya itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Tapi itu hari Sabat, jadi sengaja para pemimpin agama itu ingin melihat Yesus ini sembuhkan nggak gitu ya. Kalau dia sembuhkan dia berdosa. Pada waktu Yesus melihat begitu, Anda tahu ya orang Farisi itu suka nambah-nambahin hukum Allah. Jadi bukan Allah yang bilang nggak boleh melakukan pekerjaan sama sekali. Karena Allah itu selalu mengatakan bahwa, dan itu yang Yesus katakan dalam hal ini, tidak ada hari yang salah untuk berbuat kebaikan, termasuk hari Sabat. Tapi mereka ini, orang-orang Farisi ini, saudara, punya peraturan gini. Kalau ada orang yang luka nih ya, luka, Anda boleh melakukan sesuatu supaya lukanya itu tidak berkelanjutan, darahnya nggak keluar dan seterusnya. Tapi nggak boleh kasih salep, kasih Tensoplas, kasih Handiplas gitu ya. Dan ngasih sesuatu yang menyembuhkan luka tersebut. Kenapa? Karena itu kerja. Kan nggak boleh kerja pada hari Sabat. Itu sebabnya di ayat 4 Yesus bilang, mana yang boleh di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Lalu dia itu di ayat 5 dicatat gini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Lalu apa? Dengan marah memandang sekelilingnya. Jadi Yesus itu melihat dari ujung ruangan ke ruangan ujung yang lain. Lalu dia bilang kepada orang yang tangannya shrivel itu, ulurkan tanganmu. Mestinya kan Tuhan sembuhkan dulu baru ulurkan ya. Tapi Yesus bilang, ulurkan tanganmu yang tidak bisa diulurkan itu. Ternyata langsung sembuh, saudara. Itu pertama Yesus dicatat marah di dalam Markus. Dan setelah itu mereka itu bersekongkol untuk membunuh Yesus. Di Markus ini tahu kan ceritanya. Anak-anak itu mau datang dekat Yesus dihalangi oleh para rasul. Maka Yesus itu marah terhadap para rasul. Dan berkata biarin mereka datang. Karena mereka inilah yang adalah empunya kerajaan Allah. Orang-orang seperti anak kecil ini, childlike faith. Yang ketiga saudara, ini yang paling ekstrim. Kalau Anda masih ingat ceritanya. Waktu dia lihat ada pedagang ya, yang lalu jualan makanan, jualan segala sesuatu gitulah ya di bait Allah. Yesus itu marah. Ini adalah rumah doa, ya kamu jadikan tempat dagang. Lalu apa yang terjadi? Dia membalikkan saudara meja-meja orang-orang yang berdagang tersebut. Nah dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting menurut saya. Ada seorang komentator yang bilang begini. Kalau engkau menampar pipi Yesus, dia akan kasih sisi pipi sebelahnya. Tapi kalau engkau menghina kemuliaan Allah, dia akan membalikkan mejamu. Itu yang dia katakan, saudara. Jadi maksudnya gini, setiap kali Yesus itu dihina dirinya sendiri, dia nggak membalas. Dia tidak marah, saudara. Tapi setiap kali kemuliaan Allah itu diinjak-injak. Setiap kali ada ciptaan Allah itu saudara diremehkan, Yesus itu marah. Dia tidak pernah marah demi egonya. Dia tidak marah karena reputasinya terancam. Keselamatannya terancam. Gak pernah saudara. Anda lihat waktu dia itu diludahi, dia gak marah. Saudara kalau diludahi orang marah gak? Wih pasti marah lah pak. Gitu. Ya memang sih, kalau enggak normal. Tapi sudah lihat, waktu Yesus itu diludahi, waktu dia naik ke atas kayu salib, ya diejek-ejek, lalu diludahi. Yesus marah enggak? Siapa itu? Kodok, jadi kodok. Enggak saudara, enggak. Waktu dia naik ke atas kayu salib, dia ditusuk dengan tombak, dia dipaku, dia enggak marah. Ada satu kejadian yang selalu membuat saya itu tergerak saudara. Di Matius 26 ayat 53, pada waktu dia ditangkap. Petrus itu akan membela dia bilang sarungkan kembali
pedangmu itu. Lalu Yesus bilang gini, apakah engkau pikir aku tidak bisa panggil Bapakku dan dia akan mengirimkan 12 pasukan malaikat. Saudara, saya tuh paling penggemar Marvel fans yang ada di sini gitu ya. Kalau lihat baca kayak begitu ya, sayang ini nggak ada film Hollywood yang memperagakan itu. Keren banget kan kalau muncul benar-benar. Jadi gambarnya itu di awan tuh ya ada Anda tahu ya 12 legions itu 72.000 totalnya. Karena satu legion pasukan Roma itu 6.000. Jadi kalau 12 saudara 72.000 itu di atas awan tuh mengelilingi tempat di mana Yesus tangkap. Yesus bilang, Petrus, kamu pikir aku tidak bisa bilang Bapakku, Abba send in the Calvary, gitu ya. Wah, langsung datang saudara. Anda tahu 72.000 malaikat ini bukan seperti cherubim yang main kecapi yang lucu-lucu itu ya. Itu gambaran pop culture yang ngaco banget. Karena di perjanjian lama di 2 raja-raja pernah dicatat saudara ketika ada 185.000 tentaranya Raja Asyur itu hendak menyerang Yerusalem. Allah itu cuma kirimkan 1 malaikat. Cuma 1 saudara. Dan itu melululantakkan semua 185.000 pasukan yang gagah milik Raja Asyur. Cuma 1 melawan 185.000. Sekarang Yesus mau panggil 72.000 malaikat. Saudara sekalian, tapi Yesus tidak memanggil reinforcement itu. Karena dia itu tahu dia mau naik ke atas kayu salib. Dia tidak marah saudara. Ada pengadilan yang tidak adil terhadap dirinya, dia tidak marah. Dia hanya marah pada waktu kemuliaan Allah itu diinjak-injak. Dari sini kita tahu saudara, kita harus belajar marah seperti Yesus. Anda perlu marah terhadap apa yang dicintai oleh Yesus, bukan apa yang Anda cintai. Anda perlu marah terhadap child abuse, domestic violence, abortion, sex trafficking, rasisme, corruption. Apapun yang adalah kejahatan di dunia ini, Anda perlu marah, jangan cuma diam-diam saja. Pak, tapi itu kan terlalu besar isunya. Saya bisa apa? Saudara, kalau Anda di tempat kerja, ada kolegamu yang diperlakukan tidak adil oleh bos. Anda diam aja? Atau Anda ikut membela kolega tersebut? Excuse me, I think what you have done is not fair to him, gitu ya. Anda perlu ngomong ke bos Anda bahwa bos Anda itu tidak fair terhadap teman Anda. Loh, nanti kan saya yang dipecat. Ya memang ada risikonya. Tetapi kalau Anda diam saja, itu berarti Anda tidak peduli dengan ketidakadilan yang sedang terjadi. Jadi saudara, Anda perlu marah terhadap hal-hal yang untuknya Yesus itu juga marah. Be angry like Jesus. Tapi bagaimana itu bisa kita lakukan? Kita bukan Yesus. Anda bukan Yesus, saya bukan Yesus. Bagaimana saudara? Jawabannya tentu selalu, always, ya, kembali kepada Injil. Kita akan melihat be angry because of the gospel. Lihat di sana, Paulus mengatakan, saling mengampunilah engkau, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tapi kita beda banget kan sama Tuhan. Kalau kita marah, saudara, kita mengatakan gini, engkau berutang pada saya karena engkau sudah melanggar hak saya, itu sebabnya saya akan marah kepadamu. Tapi Tuhan tidak, saudara. Tuhan tidak membuat kita membayar utang dosa kita dengan marah kepada kita. Tidak. Yang terjadi malah Tuhan mengutus Yesus untuk membayar hutang dosa kita. Saudara, di atas kayu salib, salah satu dari 7 teriakan Yesus itu adalah tetelestai. It is finished. Selesai. Dalam bahasa aslinya, kata ini, Anda tahu tidak? Kita bersyukur bahwa Injil itu dikhotbahkan dari mimbar ini setiap minggu, bukan hanya pas Jumat Agung. Kita melihat Injil itu dari berbagai sisinya, karena Injil itu harus dikhotbahkan setiap minggu, karena setiap minggu kita lupa akan Injil. Nah, saudara, pada waktu Yesus itu mengatakan sudah genap, sudah selesai, maksudnya itu utangmu sudah lunas, full. Ini adalah bahasa ekonomi, saudara. Yang biasanya itu muncul kalau ada surat utang piutang itu ya. Lalu di stempel
paid in full. Nah, kita utang Tuhan itu besar banget. Anda mau tahu berapa besar utang dosamu? Biasanya kita tahu utang dosa kita besar itu dari mana? Dari hukumannya, konsekuensinya. Saudara, apa konsekuensi dosa? Maut, ya kan? Upah dosa adalah maut. Neraka. Berapa lama hukuman neraka itu? Selamanya. Berarti hutang dosamu itu sangat besar. Tetapi Anda pernah pikirin nggak? Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Itu jauh lebih besar daripada hukuman neraka seumur hidup, bahkan dalam kekekalan. Itu berarti, saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu cukup satu kali untuk selamanya membayar seluruh hutang dosa yang mestinya Anda tanggung dalam kekekalan. Hutang dosamu terlalu besar sampai seumur hidup Anda nggak bisa bayar. Itu sebab Anda harus menanggungnya dalam kekekalan. Tapi Yesus, waktu dia bayar dosamu, dia selesaikan seketika itu juga. Anda tidak perlu lagi mengecap hukuman Allah yang kekal tersebut. Amin, saudara. Kalau ini bukan di gereja Presbyterian, sudah banyak yang tepuk tangan lalu berdiri, haleluya gitu. Tapi karena ini Presbyterian, Anda ya oke, thank you gitu ya. Gak apa-apa, yang penting Anda ngerti, saudara. Kristus itu menanggung di atas salib seluruh kemarahan Allah terhadap dosa-dosamu, agar kamu tidak lagi dikuasai kemarahan yang berdosa. Itu tujuannya. Tetapi supaya kemarahan Anda itu menyatakan kemarahan yang benar. Yesus mati di atas kayu salib supaya Anda tidak lagi marah secara berdosa, saudara. Supaya Anda mengampuni justru orang-orang yang berdosa kepada Anda. Lihat apa yang Paulus tulis. Kemarin masih ingat 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya khotbah tentang indikatif dan imperatif, ya kan. Tata bahasa Injil. Ini tata bahasanya muncul lagi, saudara. Indikatifnya apa? Ayo, masih ingat? Pop quiz. Indikatifnya apa? Indikatifnya adalah Allah dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Itu fakta yang sudah terjadi. Sekarang imperatifnya Anda harus mengampuni orang lain. Bukan kebalik, saya harus mengampuni orang lain supaya saya mendapat berkat Tuhan. Supaya saya nggak dikutuk Tuhan. Bukan. Tapi karena saya sudah tidak dikutuk Tuhan, tapi diampuni Tuhan, maka sekarang saya mengampuni orang lain. Anda mengampuni itu karena sukacita, bukan karena takut dihukum. Itulah Injil, saudara. Oke, sekarang saya coba samarikan khotbah ini. Marah, sekarang Anda ngerti, adalah perwujudan cinta. Kita marah hanya apabila yang kita cintai itu terancam. Kita marah saat reputasi kita atau hak kita itu dilanggar. Tapi sebaliknya kita itu seringkali cuek saat nama dan kemuliaan Kristus dihina. Jadi ini tantangannya bagi Anda hari ini. Sebagian dari Anda perlu berhenti marah. Karena itu marah yang berdosa. Anda mencintai sesuatu lebih daripada Anda mencintai Yesus. Sebagian dari Anda perlu berhenti marah. Karena marahmu itu marah yang berdosa. Sebagian lagi perlu mulai marah. Marah terhadap apa yang Tuhan tidak sukai, tapi terjadi. Anda perlu marah terhadap dosa, kejahatan yang ada di dunia ini dan melakukan sesuatu. Menegur dalam kasih orang-orang yang melakukannya. Dan karena Yesus sudah menahan semua kemarahan Allah terhadap dosa Anda, Dia yang menanggungnya, membayarnya dengan lunas, maka di dalam Dia Anda dan saya dimampukan either untuk mulai marah atau berhenti marah. Maukah Anda datang kepadanya hari ini? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.